Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan mereview sepeda Stratos S3 versi 2021 si Jerman ini. Kalau sebelumnya kemarin di video yang sebelumnya saya unboxing dan juga merakit sepedanya. Hari ini saya akan memperhatikan secara lebih detail seperti apa sebenarnya sepeda Stratos S3 ini. Tadi sudah saya timbang, beratnya itu ternyata 10,63 atau 10,68. Itu menjadi. Nah, ini adalah hasil penimbangan yang pertama, beratnya itu 10,68. Oke, saya akan coba perlihatkan sesi penimbangan yang kedua yang menunjukkan beratnya nggak selisih jauh. Jadi menurut saya sih klaim Polygon bahwa beratnya lebih berat itu alhamdulillah tidak terbukti di sepeda ini. Nah, mungkin jika sepedanya itu ukurannya M, dia akan sedikit lebih berat daripada hasil penimbangan ini. Mari kita perhatikan secara detail satu persatu bagiannya. Kita akan perhatikan dulu yang pertama dari sisi finishing catnya, dan juga welding, dan juga beberapa aksesoris yang dipasang, sebelum nanti kita masuk ke group set dan wheel setnya serta ban yang digunakan. Oke, mari kita perhatikan. Kalau dilihat dari catnya, dari jauh ini catnya eye catching banget ya. Dia warnanya itu tegas dan berani banget. Dia bisa punya three tone yang menarik dengan kombinasi warna dasar putih. Kalau saya bandingkan dengan Stratos S2 yang kemarin sudah pernah saya review, ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi di Stratos S2 kemarin, bagian sini, bagian seat clampnya ini, bagian seat clampnya itu ada warna kuning yang sama dengan bodi di sini ya. Kalau di Stratos S2 itu warnanya biru tua, itu stikernya itu muncul keluar dari sini. Ya, jadi nggak dipotong rapi seperti ini. Stratos S3 dia sudah dipotong rapi dan kelihatan cukup premium. Kalau di Stratos S2 ini masih kelihatan sisa di sini dan kelihatan kurang rapi. Sebenarnya bisa juga dipotong sendiri, tapi saya yakin seharusnya Polygon memperhatikan hal itu ya untuk Stratos S2. Oke, yang berikutnya adalah ukurannya. Ini ukurannya S. Nah, di ukuran ini bedanya dengan Stratos S3 versi yang lalu adalah kalau versi yang lalu itu dia ditempel stiker kemudian di clear lagi. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau catnya ini akan ngelupas. Tapi di Stratos S3 yang sekarang sama dengan S2 juga, itu hanya pure benar-benar stiker yang ditempel. Jadi ini bisa kapan aja dilepas dan bentuknya atau posisi stikernya bisa teman-teman perhatikan, itu sama sekali nggak lurus di tengah. Ini agak miring masangnya, jadi masih kurang rapi, atau mungkin ini bukan bagian utama dari produksi sepeda ini, jadi nempelnya tuh nggak rapi. Tapi secara keseluruhan ini cutting stiker di S3 nya, kemudian degradasi warnanya ke sini, degradasi warnanya ke sini, lalu ke sini dan ke putih, ini sudah cukup halus atau lebih halus dan lebih rapi jika dibandingkan dengan Stratos S2. Sini juga, meskipun ini kelihatan ini memang stiker dengan motif timbul di sini ya, ada motifnya, ini motifnya timbul. Saya coba perhatikan, tapi ini emang kelihatan kalau udah lebih rapi. Sini ada stiker juga. Oke, sini juga ada stikernya. Oke, kemudian sisi finishing di line di sini juga dia lebih rapi, jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan Stratos S2. Kalau Stratos S2 kemarin tuh mungkin kayak stiker pas ngecatnya di sini tuh yang atasnya kurang kencang, jadi masih ada semburat-semburat cat yang warna. Kalau di sini berarti cat warna hitam yang masuk ke warna putihnya. Kalau di Stratos S3 ini udah nggak ada yang semburat-semburat yang nggak rapi itu. Di sini juga ini rapi banget, nggak ada komplain lah untuk finishingnya dari S3 ini. Oke, di sini juga sudah sangat rapi. Kita lihat ya,
nggak ada sama sekali cat yang menembus ke bagian yang lainnya. Oke, lalu di bagian atasnya ini stiker juga Stratos S3 dengan tulisan Stratos di sini, yang ini juga jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan tulisan Stratos yang ada di Stratos S2. Kalau di S2 itu diraba gini tuh bener-bener sutra kecewa lah istilahnya itu. Jadi benar-benar terasa kasarnya. Kalau ini udah lebih halus. Jadi mungkin ini finishing clearnya lebih tebal, atau mungkin beberapa kali lapisan finishing clear. Jadi ini enak banget, ini lembut, nggak kayak 100 S2 yang lama, yang baru. Oke. Lalu di sini ada lambang P, Polygon di sini, yang juga cukup premium dan kelihatan lebih elegan daripada warna yang lama, yang di sini itu sebagian merah atau sebagian green Tosca di versi yang lama. Di sisi dalamnya ini ada kombinasi perpaduan warna Jermannya itu orange dan juga kuning dengan tulisan Stratos di sisi sana. Tulisan Stratos di sisi sana. Lalu ada dua cat eye di bannya, ini juga cat eye, dan ada dua cat eye di depan dan di belakang yang saya belum pasangkan. Oke, kayaknya nggak perlu dipasang juga sih. Oke, kemudian kita coba perhatikan di sisi sininya. Nah, ini juga kemarin yang saya dan Om Ari cek di Stratos S2 nya Om Ari, itu di sini itu benar-benar masih kerasa kalau diraba tuh finishingnya itu cukup kasar. Kalau ini udah lebih halus loh. Jadi ini premium lah, beda dengan Stratos S2. Kemudian di sisi sini ini ada kayak timbul-timbul, ada kayak, ini membuktikan bahwa ini adalah stiker ya, ini bukan cat printing seperti yang saya perkirakan. Ini dia ada bagian-bagian yang timbul-timbul gitu. Oke, jadi secara keseluruhan menurut saya penilaian untuk finishing catnya dari 100 S3 ini cukup premium atau mendekati apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Kalau sebelumnya saya merasa bahwa mungkin kombinasi catnya di Stratos S2 itu paling bagus. Ternyata kombinasi catnya emang bagus, pilihan warnanya emang bagus, tapi begitu saya lihat barang aslinya itu masih jauh dari apa yang saya bayangkan. Nah, tapi di Stratos S3 ini sudah sangat mendekati dengan apa yang kita bayangkan dan yang kita lihat, dari apa yang kita lihat yang ada di brosur. Jadi ini menurut saya finishingnya cukup premium. Oke, itu adalah bagian dari finishing sepeda ini dan juga framing. Weldingnya halus. Di sini juga weldingnya halus, cukup halus. Meskipun ciri khasnya S3 ya, S2 S3 itu di sini weldingnya masih belum pakai smart welding, tapi bagian-bagian lain sudah cukup halus. Ini halus, ini juga halus. Oke, lalu kita akan coba perhatikan dari komponen-komponen yang dipakai. Komponen yang dipakainya yang paling gampang dulu yang kelihatan, dia pakai brake setnya Tektro, depan dan belakang Tektro. Jadi tidak ada downgrade, tidak di downgrade sama sekali, dia pakai Tektro. Kemudian drifternya dia pakai Sora 9 speed. Ini juga Sora 9 speed. Dropper dan stemnya pakai Entity. Lalu FD nya pakai Sora, RD nya juga pakai Sora, cranknya juga Sora kombinasi 3450. Kemudian yang di belakang ini adalah 1128, ini Sunrace biasanya. Kita coba cek dulu apakah dia Sunrace atau Shimano. Nggak kelihatan dari sini. Oke. Lalu wheelset yang dipakai ini C04, saya nggak tahu apakah ini wheelsetnya Araya atau bukan. Kalau di versi yang sebelumnya sih dia juga sudah menggunakan C04 ini, kecuali yang 2017-2018 dia masih menggunakan Araya 730. Bannya Kenda
28 700 kali 28C 700 kali 28C made in Indonesia, Kenda dengan maksimum recommended inflation pressure-nya adalah 90 PSI. Jadi ini benar-benar ban komuter ya, bukan untuk tujuan sport. Kalau teman-teman mau menggunakan sepeda ini untuk training ini cukup, tapi kalau emang mau lebih ngejar performa, saya sarankan bannya untuk diganti seenggak-enggaknya bannya. Oke, kalau pedalnya ini sudah saya pakai pedal klit VPR 73. Oke, saddle seat post entity. Kemudian ada yang menarik, satu bagian yang kemarin saya sempat perhatikan itu adalah bagian head tube-nya. Nah, di bagian head tube ini tidak ada lagi tulisan FSA seperti yang ada di Stratos S3 sebelumnya. Saya nggak tahu apakah ini kemarin yang menjadi salah satu isu waktu saya melihat brosur dari Stratos S3 itu, bahwa dia itu headsetnya udah pakai sistem yang berbeda dengan headset yang sebelumnya. Dan yang jelas secara fisik berbeda adalah bautnya di sini. Oke, baut di sini dia sudah tidak sama besarnya dengan baut ini. Dengan baut ini itu besarnya udah nggak sama, jadi dia lebih besar. Nah, firasat saya sih dengan besarnya ukuran baut di sini berarti harusnya genggaman dari stem ini ke fork lebih kuat. Jadi seharusnya bisa mengurangi atau meredam getaran dengan lebih baik. Tapi saya belum test ride sepedanya. Mungkin besok saya akan coba test ride karena hari ini saya harus tugas negara pagi nih. Jadi nggak bisa test ride hari ini. Oke. Overall, kalau dari isian group setnya, kemudian dari variasi-variasi atau beberapa aksesoris yang dipasang itu nggak ada yang berubah dari sepeda ini jika dibandingkan dengan Stratos S3 versi sebelumnya. Yang drastis berubah memang hanya kombinasi catnya aja, putih, hitam, merah, dan orange dan juga kuning. Ini menurut saya menarik, dan yang bisa saya pastikan ke teman-teman adalah ini catnya nggak bohong, artinya dia benar-benar mendekati atau mirip atau hampir sama dengan yang ada di brosur. Jadi kalau Stratos S3 itu mendekatilah dengan apa yang teman-teman lihat di brosur, harapannya itu hampir sama lah. Kalau Stratos S2 kemarin emang saya agak sedikit kecewa karena ternyata produk atau warna yang ada di brosur itu ketika jatuh ke barangnya itu kurang sesuai atau cukup jauh gapnya dengan ekspektasi mata orang awam seperti saya. Jadi kalau teman-teman berminat atau mencoba pengen ganti road bike-nya atau upgrade road bike-nya atau mau beli road bike pertama, saya menyarankan Stratos S3 ini karena harganya juga kalau kita dapat dari Rodaling atau gerai-gerai resmi Polygon itu nggak terlalu mahal, 7,5 juta. Setelah sebelumnya di versi yang Green Tosca itu dia jadi 7 juta, yang merah hitam dia masih 6.750.000. Nah, sekarang yang warna Jerman ini sudah jadi 7.500.000 rupiah. Tapi ini worth it. Saya bisa pastikan teman-teman gak akan kecewa dengan finishing catnya. Kemudian grup setnya juga sudah terbukti di Stratos S3 sebelumnya. Sora ini udah cukup nyaman, stem dan aksesoris lainnya juga sudah cukup oke lah untuk road bike entry level. Ya, untuk amatir seperti saya sih ini sudah cukup bahagia. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai mengenai real review dari